para siswa yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Pak Mehmet akan menjelaskan tentang bagaimana penulisan anatomi CSS atau bagaimana susunan penulisan CSS. Para siswa, anatomi penulisan CSS itu terdiri dari selektor, properti, value. Antara selektor dan properti value itu terdapat kurung kurawal buka dan nanti ditutup dengan kurung kurawal tutup seperti ini. Kemudian antara properti dan value itu dipisahkan dengan titik dua seperti ini. Kemudian diakhiri dengan titik koma para siswa seperti ini, ya. Jadi selektor, kurung kurawal buka, properti, titik dua, value, titik koma, kurung kurawal tutup seperti ini. Selektor itu misalnya H1 para siswa, ya. Jadi tag-tag HTML itu berfungsi sebagai selektor. H1, kemudian P, H2 dan seterusnya. Ini bisa berperan sebagai selektor. Walaupun nanti selektor itu juga ada yang namanya class dan ID, ya. Nanti akan kita pelajari materi berikutnya. Saat ini kita menggunakan selektor, sebagai contoh adalah H1. Kemudian propertinya misalnya color seperti ini, ya. Kemudian value-nya blue. Berarti nanti di dalam H1 teksnya itu warnanya blue. Seperti itu ya maksudnya. Kemudian titik koma. Jangan sampai lupa ditutup dengan kurawal tutup. Jadi H1 itu selektor, colornya itu adalah properti, value-nya adalah blue. Ini jika selektornya terdiri dari satu properties para siswa. Jika lebih dari satu properties bagaimana Pak? Oke, nggak apa-apa. Seperti ini contohnya. Penulisan lebih dari satu properties, misalnya H1. Propertiesnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tentu saja value-nya juga harus ada 4 ya para siswa, seperti ini. Jadi contohnya selektornya H1 dibuka dengan kurung kurawal, kemudian properties pertama font family, titik 2 courier new. Ingat-ingat, jika dua kata atau lebih, jangan sampai lupa diberi tanda petik seperti ini, ya. Diapit oleh tanda petik jika lebih dari dua kata. Ini courier new kan dua kata, itu diapit oleh tanda petik. Kemudian properti yang pertama ditutup dengan titik koma, ya. Lanjut pada properties kedua, sama seperti itu. Properties titik 2 center. Jadi teks align-nya, value-nya center, titik koma. Antara properties selalu dipisahkan dengan titik koma ya para siswa. Font size ini berarti ukuran huruf ya para siswa. 30 px, titik koma. Color blue, titik koma. Jika sudah, jangan sampai lupa ditutup kurung kurawal tutup. Ini adalah penulisan properties yang lebih dari satu. Itu ya contohnya para siswa. Oke, berikutnya apa sebetulnya selektor? Selektor itu ada 3 hal, ya, paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, selektor itu digunakan untuk memilih dan memanipulasi elemen spesifik pada HTML, ya. Yang kedua, elemen HTML dipilih berdasarkan tag, ya. Jadi tag tadi contohnya H1 bisa berdasarkan ID, bisa berdasarkan kelas. ID itu apa, kelas itu apa, akan kita pelajari nanti berikutnya. Kemudian semakin kompleks struktur HTML, maka selektornya juga bisa semakin kompleks para siswa atau semakin spesifik. Berapa Pak sebetulnya jumlah properti dan value? Banyak sekali ya para siswa di sini, ya kira-kira lebih dari 350-an lah.
lebih dari 350, tetapi nggak perlu dihafal, tidak perlu dihafal. Berikutnya adalah contoh penulisan selektor dan properties di dalam tag-tag HTML. Seperti ini contohnya para siswa. Doctag HTML seperti biasanya ya. Untuk penulisan tag-tag HTML selalu dimulai dengan tanda perintah, doctag HTML dan seterusnya. Kemudian CSS-nya dituliskan di dalam style ya. Di dalam style. Jadi CSS selalu diawali dengan style, diakhiri dengan style. Semua ini ditulis di dalam head para siswa. Head yang kemarin semester ganjil, di dalam head hanya ada title ya, tapi ditambahi dengan tag style yang merupakan CSS seperti ini. Ditutup head, kemudian body, P belajar CSS. Karena ini P, selektornya P, maka ini hanya berlaku untuk P para siswa. H1 tidak diatur ini, ya, tidak diatur seperti ini. Ini hanya pengaturan untuk P, karena selektornya adalah P, ini bukan H1. Berarti jadi belajar CSS nanti itu aturannya adalah dituliskan di sini, ya. H1-nya belum diatur, jadi H1-nya belum diatur seperti ini, masih murni ya, belum diatur. Kemudian terakhir tutup HTML. Seperti ini para siswa contoh penulisan selektor di dalam HTML. Demikian para siswa video kali ini. Insya Allah kita berlanjut ke video berikutnya.